Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Risma Puspita, Priska Jenny Ventarilowo, dan Anju Rizka Fitri dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Dewi Febriani SPD MPD. Di sini saya akan memberitahu apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian bakat. Yang kedua, jenis-jenis bakat. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi bakat. Yang keempat, pengertian minat dan hubungannya dengan bakat. Dan yang kelima, usaha pendidik untuk mengenali dalam mengembangkan bakat pada peserta didik. Yang pertama, pengertian bakat. Menurut S.C. Utami Munandar 1985, bakat atau aptitude dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan bawaan dari seorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang diwujudkan. Dapat disimpulkan bahwa bakat adalah karunia alami yang dimiliki setiap individu. Ini adalah kemampuan atau kekuatan yang ada dalam diri. Setiap orang memiliki potensi bakat dan dapat mencangkup berbagai bidang seperti seni, olahraga, akademik, atau bahkan sosial. Yang kedua yaitu jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat ini dibedakan menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Yang pertama yaitu bakat umum. Bakat umum ini adalah kemampuan yang memang berupa potensi dasar yang dimiliki, sifatnya sudah umum. Bisa juga diartikan bahwa bakat umum ini dimiliki oleh semua orang dan sudah menjadi hal yang lumrah. Yang kedua yaitu bakat khusus. Bakat khusus adalah kemampuan yang mana memang berupa potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Bisa juga diartikan bahwa tidak semua orang memilikinya, misalnya bakat olahraga, seni, kepemimpinan, public speaking, dan masih banyak lagi. Bakat khusus ini terbagi dalam beberapa jenis bakat, di mana yang pertama bakat verbal. Bakat verbal ini ditunjukkan dengan konsep dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya, bakat numerial. Bakat numerial ini dalam bentuk angka atau matematik. Selanjutnya yaitu bakat skolastik. Bakat ini kombinasi dari kata dan angka, meliputi kemampuan dalam bernalar, berpikir, mengurutkan, serta menciptakan hipotesis dan pandangan hidup yang bersifat rasional. Selanjutnya ada bakat abstrak. Bakat ini dalam bentuk angka ataupun kata, tetapi lebih ke bentuk pola, rancangan, ukuran, bentuk, serta posisinya. Selanjutnya bakat mekanik. Bakat ini bentuk prinsip umumnya IPA, tata kerja, alat-alat. Bakat relasi ruangan atau spasial. Bakat ini digunakan dalam mengamati dan menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir seperti 3 dimensi. Biasanya bakat ini dimiliki oleh fotografer, artis, pilot, arsitek, dan profesi yang lainnya. Selanjutnya yaitu bakat ketelitian klerikal, di mana bakat ini berupa tulis-menulis, meramu, dan laboratorium. Yang terakhir yaitu bakat bahasa. Bakat ini merupakan bakat penalaran analisis bahasa. Contoh bidang yang merupakan asal dari bakat bahasa ini adalah penyairan, editing, hukum, pramuniaga, jurnalistik, dan profesi lainnya. Berikutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama ada faktor genetik. Beberapa individu mungkin memiliki predisposisi genetik tertentu yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam suatu bidang tertentu, seperti musik, olahraga, atau matematika. Yang kedua, lingkungan keluarga. Dukungan dari orang tua, akses ke sumber daya yang relevan, dan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat secara positif dapat membantu memperkuat perkembangan bakat. Yang ketiga, ada pendidikan dan pelatihan. Sekolah, guru, mentor, dan program pelatihan yang baik dapat membantu individu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengasah bakat mereka. Yang keempat, ada kesempatan dan akses. Individu yang memiliki akses yang terbatas mungkin menghadapi hambatan dalam mengembangkan bakat mereka. Dan yang kelima, ada motivasi dan komitmen. Motivasi intrinsik individu untuk mengejar minat dan bakat mereka, serta
tingkat komitmen mereka untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan juga merupakan faktor yang signifikan dalam perkembangan bakat. Yang keenam, ada keterlibatan sosial, interaksi orang lain yang memiliki minat dan bakat yang serupa, serta kesempatan untuk mengkolaborasi dan belajar dari orang lain dapat mempengaruhi perkembangan bakat seseorang. Dan yang ketujuh, faktor psikologis. Aspek-aspek psikologis seperti kepercayaan diri, ketekunan, resiliensi, dan penyesuaian terhadap kegagalan juga dapat mempengaruhi perkembangan bakat. Selanjutnya, pengertian minat dan hubungannya dengan bakat. Minat adalah keterkaitan, kecenderungan, atau preferensi individu terhadap suatu aktivitas, topik, atau bidang tertentu. Minat seringkali merupakan dorongan internal yang memotivasi individu untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau belajar tentang suatu objek. Minat bisa muncul dari berbagai pengalaman, pengamatan, atau eksplorasi yang dilakukan individu terhadap lingkungan dan kegiatan di sekitarnya. Hubungan di antara minat dan bakat adalah minat sebagai pendorong bakat, minat mengarahkan fokus bakat, dan interaksi yang saling memperkuat. Ada beberapa usaha pendidik untuk mengenali dan mengembangkan bakat pada peserta didik. Yang pertama, pendidik perlu melakukan pengamatan yang cermat terhadap minat, kemampuan, dan kecenderungan peserta didik dalam berbagai bidang. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan peserta didik. Yang ketiga, pendidik perlu menyadari bahwa bakat dapat muncul dalam berbagai bentuk dan bidang. Yang keempat, pendidik dapat menggunakan pendekatan diferensiasi untuk menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat individu peserta didik. Yang kelima yaitu program ekstrakurikuler yang beragam. Yang keenam, pendidik perlu memberikan dukungan, bimbingan, dan saran kepada peserta didik dalam mengembangkan bakat mereka. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan ahli lainnya dapat membantu mengenali dan mengembangkan bakat peserta didik dengan lebih baik. Dari materi-materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang bersifat umum ataupun khusus. Namun, bakat juga harus disertai dengan latihan untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Cara untuk mengenali bakat anak bisa dilakukan dengan observasi perilaku sehari-hari, tes bakat, dan tes sidik jari. Ciri-ciri anak yang berbakat pada suatu hal adalah senang melakukan hal tersebut, dapat berkonsentrasi dalam melakukan hal tersebut, rasa ingin tahu yang tinggi, dan memiliki kemampuan yang tinggi pada bidang itu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan bakat anak yaitu perhatian, motivasi, dukungan, pengetahuan, latihan, penghargaan, sarana, lingkungan, kerjasama, dan teladan yang baik. Adapun peran orang tua sangat penting dalam mengembangkan bakat anak adalah dengan memberikan kesempatan, kreativitas, fasilitas, penghargaan, dan pujian. Sekian, itulah hasil dari pembahasan kami kali ini. Apabila kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.